Pemirsa Anjas TV Pontianak, hampir 3 tahun ini kita berada di situasi yang mungkin sudah mulai sedikit berubah. Kita sudah mulai bisa beradaptasi dan keadaan sudah mulai bisa dikendalikan, yaitu pandemi, dan mudah-mudahan akan segera berakhir atau minimal statusnya berganti menjadi endemi. Kita tahu semua bisnis, semua lini apapun terdampak, sektor apapun semuanya terdampak, dan salah satunya adalah hospitality, perhotelan juga terdampak parah. Tamu tidak bisa staycation terlalu lama, atau mungkin ada aturan-aturan yang mesti diberlakukan. Ada istilah new normal yang kita dengar beberapa tahun belakangan ini, dan mulai kita terbiasa, mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan, bahkan kita salaman lagi sudah tidak bisa berjabat tangan. Walaupun masih ya, kita sekarang sudah mulai salam tinju Pak ya, atau mungkin ada yang begini. Nah, bagaimana Pak Mercure Ibis? Bapak juga ngerasakan dampaknya. Bahkan ngerasakan dampaknya sebagai seorang GM, bagaimana tiba-tiba bisnis berubah, pola bisnis tiba-tiba harus berubah arahnya, penyesuaian-penyesuaian untuk hal-hal baru. Bagaimana caranya bisa bertahan? Bagaimana caranya bisa bertahan dan bisa terus maju? Oke, Gali, waktu kita pandemi memang tamu sangat sedikit ya. Memang dengan berat hati tim inti kita pertahankan, tetapi tim yang yang non inti terpaksa kita kelola dengan sesuai apa kita panggil berdasarkan permintaan bisnisnya ya. Jadi tim inti itu adalah garda terdepan. Kita memastikan bahwa berapapun tamu yang datang dalam kondisi yang berat, mereka adalah ini kunci yang kita harus pertahankan sebagai tenaga fix, sebagai tenaga yang kita tidak boleh lepas gitu ya. Kalau yang tenaga non inti itu adalah tenaga yang kita training, kita siapkan untuk begitu bisnis naik dia kita panggil, begitu bisnis naik kita panggil. Itu waktu kita pandemi. Tetapi begitu tahun 2021 itu bulan Mei bisnis naik pelan-pelan, rekrutmen udah mulai berjalan. Tim inti yang sangat sedikit sebelumnya itu kita tambahkan lagi sesuai dengan bisnis, terus menerus sampai ke akhir tahun kemarin kita tambah. Nah sekarang karena perjalanan udah lebih mudah, restriction perjalanan juga sudah mulai dibuka, saya juga mengantisipasi dengan melakukan penambahan tim-tim inti. Jadi organisasi saya itu saya kembangkan lagi ininya, orang-orangnya supaya siap menampung perubahan dari new normal menjadi ke arah yang endemi tadi nih Pak. Jadi saya udah mulai ngerekrut ulang lagi, menambah lagi yang tenaga inti, karena orang kan sudah melakukan perjalanan, orang juga akan melakukan wedding, orang juga akan melakukan kunjungan bisnis. Jadi saya itu mengatur organisasi saya itu sesuai dengan keadaan gitu. Sekarang saya harus mulai memompa untuk mempersiapkan diri untuk mampu menampung tumbuhnya bisnis tahun 2022. Itu adalah kebijakan krusial yang Bapak ambil pada saat memimpin Mercure Ibis, termasuk di Pontianak di sini. Benar. Bapak datang ke Pontianak kapan? Bulan Februari tahun 2021. Itu masih pandemi Pak. Masih pandemi. Dan akhirnya bisnis mulai terasa naik seperti yang Bapak sebutkan setelah bulan Mei. Setelah Lebaran tahun lalu. Setelah Lebaran baru tiba-tiba mulai terasa membaik. Naik terus. Nah, semenjak Bapak merasakan bahwa bisnis sudah mulai naik, program-program apa saja dari Mercure Ibis yang Bapak tawarkan kepada pengunjung pada tamu? Ya. Apa yang jadi program unggulan dari Mercure Ibis? Sebenarnya tahun lalu kita tidak punya pangsa pasar yang banyak ya, karena hotel itu kan bisa bergerak kalau orang melakukan perjalanan ya Pak ya. Iya. Jadi tahun lalu itu kita banyak memaksimalkan staycation, program staycation. Kita banyak memarketingkan bahwa jangan takut, kita aman kok. Aman karena prokes kita juga ketat. Juga kita punya swimming pool kita itu juga kita prokesnya ketat. Ada batasan berapa orang boleh berenang bersamaan. Kalau tamu mau staycation, kolam kita itu kan di udara terbuka. Jadi itu yang kita terus memarketingkan diri bahwa staycation itu adalah satu cara di mana keluarga itu bisa tinggal di hotel tetapi tetap aman. Tamu-tamu yang bisnis yang datang juga kami tekankan bahwa kami prokes ketat dengan adanya sertifikasi dari Kementerian Pariwisata, CHSE, Cleanliness, Health, Safety dan Environment itu, dan juga program Accor All Safe itu
membuat kita bertahan karena orang yakin, oh iya ini perusahaan benar dia mementingkan keamanan tamunya. Itu juga salah satu strategi kita, Pak. Di samping tadi kita memaksimalkan lokal, potensi lokal. Katakan yang dari Singkawang, dari Bengkayang, dari Sintang, dari kota-kota lain untuk melakukan staycation karena yang tersedia memang pada saat itu adalah market kita, Pontianak dan Kalbar pada umumnya. Begitu bisnis sudah mulai naik ke arah Jakarta, kita akhirnya melakukan sales call juga ke Jakarta untuk memperkenalkan ulang produk kita ini. Kita prokesnya bagus karena 60% market kita datang dari Jakarta, jadi kita pergi ke Jakarta juga sales call, memperkenalkan ulang. Ya puji Tuhan sih kita sukses tahun 2021 itu bisa kita mencapai target yang kita inginkan. Dan akhirnya pencapaian bisnis kembali lagi. Walaupun mungkin belum bisa kembali seperti semula atau malah lebih, Pak. Tidak jauh lebih baik dari 2020, sekitar pertumbuhannya sekitar 20% lebih baik dari tahun 2020, tetapi masih sekitar 18% di bawah tahun 2019. Jadi 2019. kita belum bisa balik ke tahun 2019, mungkin 2023 ini baru kita bisa balik ke selevel dengan bisnis 2019. Semoga. Ini harapan kita semua, kita bisa terbebas dari pandemi ya, dan semuanya bisa berjalan seperti biasa kembali. Nah, Pak, apa program unggulan yang ditawarkan oleh Mercury ini kepada konsumen, kepada para pengunjung? Ya sementara sih kita fokuskan karena ini mau bulan Ramadan, kita fokuskan ke Ramadan dulu. Seperti biasa hotel itu kan kalau Ramadan F&B menjadi sumber pendapatan yang paling kita nantikan gitu ya. Kalau kamar cenderung biasalah mungkin para tamu kita itu kan memilih untuk bersilaturahmi dengan keluarga, handai tolan karena periode di mana Ramadan itu biasanya periode untuk berkumpul ya. Jadi kita itu sekarang ini mau memprioritaskan untuk menjual buka puasa di Mercure dengan tema kuliner Nusantara, di mana kita memprioritaskan tamu-tamu kita itu bisa merasakan pilihan menu-menu Nusantara. Kalau di Mercure dengan harga 150.000, kalau di Ibis kita ngambil tema Arabian Timur Tengah. Jadi selain makanan masakan tradisional, tamu kita itu juga bisa mencicipi sensasi masakan-masakan Timur Tengah. Oke. Jadi bulan-bulan April ini kita fokus dulu ke ini Pak, ke buka puasa dan ke staycation karena sedikit ininya traveling, jadi ya kita fokus ke dalam dulu. Berarti ada program khusus, ada program staycation yang sedang dipromokan. Saya sempat baca di tahun 2021 itu ada program staycation yang menarik untuk keluarga, kalau tidak salah Bapak. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang kita masih punya program staycation, disebut itu staycation program untuk keluarga, di mana kita sediakan fasilitas sepeda untuk keluarga. Jadi bapak, ibu, anak silakan menginap di kita dengan harga 550, sudah termasuk fasilitas makan pagi, sudah termasuk fasilitas untuk pemakaian sepeda seperti kita lihat di sini. Jadi itu salah satu strategi kita, paling tidak sepanjang tahun ini kita ingin memprioritaskan bahwa semua orang yang mau staycation ada loh sepeda di kita, ada di depan kita ini koridor trotoar yang sangat cantik, fasilitas bersepeda yang nyaman. Itu yang kita coba jelaskan kepada klien. Kalau menginap di Pontianak, silakan. Di kita itu terutama keluarga yang mau spend vacation ada di kita. Staycation itu ada di kita, sepeda, ada kolam renang, ada fitness, ada spa. Ada fasilitas yang kita siapkan supaya mereka nyaman. Iya, betul. Pemirsa, kita tahu bahwa Mercure Hotel Pontianak dan Ibis Pontianak itu berada di jalur utama ya. Dan hari ini kita melihat bahwa bagaimana perubahan-perubahan yang dibuat oleh Pak Riganda untuk menyesuaikan gitu. Strategis sekali Pak Mercure. Di belakang kita ini ada taman di area Untan untuk hiburan, kemudian juga ada trotoar untuk misalnya hari Minggu dan lain-lainnya. Dan Bapak membuat program salah satunya adalah dengan menyewakan sepeda, kemudian memberikan sepeda untuk tamu-tamu yang ada di sini, memberikan experience yang berbeda, betul. Memanfaatkan situasi yang ada. Betul. Itu yang Bapak lakukan. Iya, betul Pak. Keunikan itu. Dan itu berhasil Pak? Berhasil, sangat berhasil. Karena hospital itu kan identik dengan kita perlu mencari tahu apa sih yang diinginkan tamu dan apa sih kebutuhan tamu dan apa yang mereka inginkan. Betul. Jadi dua hal ini yang kita
kita perlu tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Kalau yang dibutuhkan mungkin ya makan, kamar, akomodasi, minum. Tapi apa yang dia inginkan, bisa aja dia kepingin jogging, bisa dia kepingin sepeda, bisa dia ingin spa. Itu yang saya animasi supaya antara keinginan dan kebutuhan itu mereka bisa kita tampung gitu. Oke, jadi menariknya adalah program-program yang ditawarkan oleh Mercure dan IBIS Pontianak, salah satunya adalah program Ramadan. Kalau ada tadi kuliner Nusantara untuk Mercure, IBIS itu ada Arabian. Timur Betul Tengah. Pak ya, Arabian atau Timur Tengah. Jadi pengen merasakan sensasi itu buka puasa di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman atau siapapun yang mau hadir, mau buka puasa di sini, silahkan datang ke Mercure atau ke IBIS ya untuk merasakan experience yang berbeda seperti yang sudah ditawarkan oleh Pak Riganda tadi untuk program Ramadan dalam waktu dekat ini di bulan April dan seterusnya. Selalu ada pembaharuan program, selalu ada hal-hal baru yang ditawarkan. Dan kita sudah hampir berada di penghujung acara. Nah, tapi ada beberapa hal yang belum terjawab. Tadi di awal soal masalah cita-cita dari Pak Riganda, apakah beliau akan melanjutkannya atau dihentikan selesai pendidikannya di KIP Medan? Kita akan tanya lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.